wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul aradhin was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada haqqa jihadihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kajian keagamaan atau ta'lim yang disebut ini adalah raudhah min riyadil jannah. Ini merupakan taman-taman surga. Maka taman surganya orang-orang beriman adalah duduk di majlis ilmu. Dan Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang mencari ilmu maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mencapai surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada bulan lalu kita sudah menyampaikan, sudah kita bahas bersama tentang kandungan surat Al-Kahfi, di mana Al-Kahfi ini adalah merupakan surat yang sangat penting dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membacanya setiap malam Jumat, ya, setiap malam Jumat, karena di dalamnya ada kisah-kisah yang sangat menarik. Di dalamnya ada kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran. Ya, selain merupakan bahwa surat ini juga adalah surat yang mana barang siapa membacanya maka akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya nanti memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dijaga dari fitnah dajjal. Maka di dalam surat ini ada beberapa kisah yang nanti kalau kita bahas bersama kita akan bisa mengambil banyak pelajaran, dan di antara pelajaran itu adalah kita akan bisa menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang nanti dibawa oleh Dajjal. Jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah. 4 kisah yang menakjubkan. 4 kisah peristiwa yang luar biasa. Bagi akal manusia mungkin itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mudah. Maka yang pertama adalah masalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Ashab artinya adalah orang-orang yang tinggal. Maksudnya adalah Al-Kahfi adalah gua. Nah, Ashabul Kahfi itu bisa diartikan orang-orang yang tinggal di gua, atau orang-orang yang bermalam di goa. Ya. Jadi ini ada kisah unik, kisah yang di luar nalar manusia. Ada 7 pemuda yang karena ingin menjaga agamanya, ingin menghindar dari fitnah agama, karena agamanya akan dirusak kalau dia tidak menghindar, maka dia menghindar dan kemudian dia berlari meninggalkan masyarakat, meninggalkan raja, dan kemudian akhirnya dia
Allah tempatkan di dalam goa, dan di goa itu kemudian dia tidurnya bukan tidur semalam 2 malam, tapi tidurnya ini 309 tahun. 309 tahun. Begitu dia bangun, rasa-rasanya kayak tidur semalam aja. Padahal dia sudah tidur 309 tahun. Rasanya seperti tidur cuma semalam atau mungkin seharian penuh. Apa buktinya? Buktinya ketika mereka bangun, mereka tanya, "Nak, kita tidur berapa lama sih? Semalam kayak kita tidur," gitu. Ya, kayaknya tidur semalam cuman. Tapi ternyata kemudian begitu mereka bangun dan begitu mereka keluar dari goa, ternyata suasananya sudah berubah semuanya. Orang-orangnya berubah semuanya. Bangunannya berubah semuanya. Dan uang yang mereka pegang sudah gak laku. Sudah uang 309 tahun yang lalu. Uangnya sudah berubah. Makanya ketika ada penjual yang melihat itu uang itu, ini yang kayak, ini orang ini bawa harta karun ini, begitu. Menemukan harta karun mungkin, karena ini adalah uang zaman dulu, begitu. Padahal ini adalah uang yang mereka bawa ketika mereka berlari, meninggalkan kerajaan dan sampai ke gua tersebut. Jemaah rahimakumullah. Baik ya, ini tentang kisah Ashabul Kahfi. Ini hanya sekedar ini aja, ilustrasi aja ya. Ini goa. Ini juga, nah di goanya mungkin seperti ini. Nah, ini gambaran aja, gambar kartun. Ini mereka tidur ya di dalam goa selama 309 tahun. Kecil ya. Gak bisa digedein ini. Sedikit digedein, gak bisa. Lumayan ya. Tapi nggak kelihatan semuanya. Ini di dalam drive. Lama-kelamaan nanti. Baik ya, jadi pertama kali di dalam surat Al-Kahfi ayat 7, sebelum masuk tentang Ashabul Kahfi, itu Allah ingatkan bahwa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyum ahsanu amala. Bahwa dunia ini hanyalah hiasan dan ujian. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini, ya, apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Jadi ini adalah hanya sebagai ujian ya. Jadi kehidupan dunia itu adalah ujian. Jadi maka kemudian nanti kita akan lihat bahwa di dalam kisah-kisah ini memang merupakan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini adalah ujian keimanan. Ujian akidah, ujian agama. Ini Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah menguji mereka untuk mempertahankan agamanya. Untuk mempertahankan agamanya. Baik, kita lihat di sini berikutnya. Nah, ini Ashabul Kahfi ini ada dalam ayat 9 sampai 26 dalam surat Al-Kahfi ya. 9 sampai 96. Kita mulai ini ayat 9 dan 26. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi
faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu, raqim di sini ada beberapa pendapat para ulama, ada yang menyebutkan raqim itu adalah batu tulis. Ya, artinya batu yang tertulis di situ tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan memang ada sebagian yang menyebut bahwa begitu Ashabul Kahfi ini meninggal dunia, maka kemudian ada yang menuliskan di situ. Di batu itu ditulis tentang kisah mereka. Ya, itu Ar-Raqim. Ada juga yang menafsirkan bahwa Raqim adalah anjing. Anjing yang bersama Al-Kahfi. Anjing yang bersama Ashabul Kahfi. Jadi 7 orang ini bersama satu anjing. Anjing ini ngikutin mereka sampai ikut tidur di dalam goa tersebut. Ya, makanya ada ungkapan anjing yang masuk surga itu anjing mana? Anjing Ashabul Kahfi itu akan ikut masuk surga nanti. Ya, jadi anjing ya. War-Raqim ada yang menerjemahkan atau menafsirkan adalah anjing. Bersama anjing ada yang menafsirkan adalah batu tulis, batu yang ditulis oleh orang-orang terkait dengan masalah peristiwa Ashabul Kahfi ini. Am hasibta an ashabul kahfi war-raqim. Itu termasuk tanda-tanda kebesaran kanu min ayatina ajaba, tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Jadi orang bertanya-tanya, apa mungkin tidur selama 309 tahun, tapi mereka gak berubah. Mereka tidak menjadi tua. Rambutnya tetap seperti sedia kala, kulitnya tetap seperti sedia kala. Dia ada berubah sama sekali. Selama 309 tahun. Ya, 309 tahun gak ada berubah. Memang seperti mereka tidur cuma semalam. Tapi begitu di luar goa semuanya berubah. Semuanya berubah. Ya. Jadi sudah tidak dikenal lagi sebelumnya. Nah, jadi ini. Jadi am hasibta, apa kamu mengira itu adalah hal yang menakjubkan? Bagi Allah itu mudah. Bagi kalian ini hal yang sangat aneh. Gak masuk akal. Tapi bagi Allah mudah ini semuanya. Jika Allah berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Ya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ini doa Ashabul Kahfi ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi mereka ini adalah pemuda, fityatun, pemuda. Jadi di masyarakat itu ya, dalam waktu itu Raja Dikianus atau Dikianus, yaitu salah seorang raja itu sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Gak tahu ini pengikut Nabi siapa sebelumnya ya. Tapi waktu itu mereka udah kafir. Mereka menyembah berhala. Ya. Tapi ada beberapa pemuda yang mana mereka ini mengikuti salah seorang dai. Itu. Ada dai yang datang lalu mereka ini beriman, sementara orang-orang lain tidak beriman. Nah, siapa mereka? Para pemuda. Dan jemaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa yang paling gampang untuk bisa menerima dakwah itu anak muda sebenarnya. Kenapa? Karena anak muda itu masih mencari jadi dirinya. Dan mereka lah yang biasanya suka perubahan, suka mencari yang terbaik. Kalau orang tua biasanya ya udah ngikutin yang sudah ada aja. Apalagi orang sudah mapan, nggak mau kemudian nanti berubah kemapanannya. Maka biasanya yang bisa menerima perubahan itu adalah anak-anak muda biasanya.
Dan dulu Rasulullah SAW ketika berdakwah yang banyak pun anak muda, yang banyak anak muda. Bahkan hampir semua pengikutnya adalah lebih muda dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika menjadi nabi umur 40 tahun. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW? Yang tertua adalah Abu Bakar. Berapa umur Abu Bakar? Waktu itu 38 tahun. 2 tahun di bawah Rasulullah SAW. Jadi masih muda. Sementara yang tua-tua, para senior-senior, gak ada yang masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, itu gak ada yang masuk Islam. Ya, Al-Walid bin Mughirah, gak ada yang masuk Islam. Mereka ini tokoh-tokoh. Maka yang banyak menerima dakwah Rasulullah adalah anak muda. Dan Rasulullah SAW Abu Bakar banyak muda. Umar waktu itu masih muda. Umar waktu itu umurnya masih sekitar 25 tahun. Ya. Kemudian ada Ali masih anak kecil. Masih umur 10 tahun atau 12 tahun. Ali umurnya masih sekitar 10 tahun, 12 tahun itu masuk Islam. Zubair dan sebagainya itu masih umur sekitar 30-an tahun. 25 tahun, 30 tahun. Jamaah rahimakumullah. Jadi inilah anak-anak muda, ya, anak muda. Jadi kebanyakan anak muda. Maka awal fityah, anak muda, para pemuda. Nah, waktu itu mereka ini adalah anak-anak muda dan kebetulan mereka ini adalah sebagian besar adalah anak pejabat. Mereka anak pejabat. Tapi masih anak muda, begitu ada dakwah dari seorang dai, maka mereka beriman. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal fityatu ilal kahfi, tapi karena mereka itu kemudian suasananya tidak memungkinkan, raja memaksa mereka masuk supaya menyembah berhala, mereka gak bisa. Akhirnya mereka nanti pergi meninggalkan kerajaan dan mereka dikejar oleh kerajaan, akan ditangkap oleh kerajaan, akhirnya mereka pergi sampailah di gua. Dan di gua mereka masuk ke gua itu dan mereka kemudian Allah tidurkan selama 309 tahun. Ya. Dan mereka ketika pergi itu mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, ini sahabat rahimakumullah, pentingnya orang itu ketika berjuang itu selalu diikuti dengan doa-doa. Jadi jangan lupa berdoa. Usaha maksimal, berusaha keras, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menang, ya, yang kita inginkan menang, kebaikan-kebaikan itu kita selalu berjuang, kita berdoa. Ya, kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi mereka meminta pada Allah, berikanlah rahmat-Mu ya Allah. Rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi mereka ini kan anak muda yang lari dari kemusyrikan. Kemudian mereka ini minta semoga diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah itu adalah mereka ditidurkan selama 300 tahun itu. Dan apa nanti setelah itu? Setelah mereka bangun setelah 300 tahun itu, ternyata bagaimana? Ternyata sudah berubah semuanya dan masyarakat di situ ternyata sudah beriman semuanya. Jadi mereka itu lari dari kemusyrikan, ya, lalu tidur dalam gua, begitu selesai tidur, Allah bangunkan, begitu keluar, mereka semua beriman semuanya. Mereka beriman semuanya. Nah, ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, nanti kita lihat orang tidur selama 300 tahun. Kira-kira bagaimana? Ya. Orang itu kan kalau tidur hanya diam aja tidur, itu bagaimana badannya? Sakit enggak? Ya sakit semua ya. Tapi ada rahmat Allah di situ nanti. Allah memberi rahmat sehingga matahari tetap masuk. Waktu pagi masuk, matahari itu masuk. Kalau siang nggak masuk matahari itu.
sore nggak masuk, pagi masuk. Ada lubang-lubang yang bisa buat angin masuk, udara masuk, udara baru masuk, gitu. Ya, dan nanti ada hal lain yang memang itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dibikin Allah untuk mereka itu bergerak, kadang ke kanan, kadang ke kiri begitu. Sehingga enggak diem aja begitu enggak. Kalau mereka diem aja itu pasti ini rusak itunya. Ya. Punggungnya pasti rusak. Orang kalau tidur, orang sakit ya, tidur selama 1 minggu, orang koma, seminggu aja begitu, itu pasti gitu yang udah kulitnya rusak, lecet. Tapi dibikin Allah adalah sebentar dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri begitu, sehingga tidak membuat kulitnya itu lecet. Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah para pemuda yang kemudian berdoa kepada Allah untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa hayyi lana min amrina rashada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, lalu apa? Fadharabna, ini bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadharabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Jadi mereka tidur itu ditutup telinganya sehingga mereka gak dengar apa yang terjadi di sekitar sekeliling mereka. Orang itu kalau tidur, ya, itu kalau telinga masih mendengar itu ada suara berisik, dia bisa bangun. Ya kan? Ada suara kenceng, langsung bangun, ada geledek, pasti bangun, kaget. Ada hujan dia bisa bangun. Karena telinganya kedengaran. Nah, ini bagaimana supaya mereka gak bangun? Allah tutup telinga mereka. Fadharabna ala adanihim. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ya, thumma ba'athnahum. Kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Mereka kami bangunkan agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Nanti begitu mereka bangun, mereka saling bertanya, kita tidur berapa lama sih? Ada yang bilang semalam, kayaknya lebih dari semalam, begitu. Ada yang bilang gitu, lebih dari semalam, kayaknya 2 malam mungkin. Ya, ada begitu. Kayaknya kita tidur kelamaan nih tidurnya, kayaknya seperti 2 malam ini. 2 hari gini kayaknya itu kita tidur ini. Enggak semalam, enggak 2 malam. Ya, padahal berapa? 300 tahun. Ya, itu. Ya, 39 tahun. Baik ya. Nah, ini mukaddimah nih, mukaddimah. Sekarang kita lihat ya, ini baru mukaddimahnya, mukaddimah ayatnya. Nah, kita lihat ini sedikit penjelasan. Jadi pemuda yang Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut tercatat dalam Al-Qur'an surat ke-18 surat Al-Kahfi, dan ini diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penenam surat ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an. Jemaah rahimakumullah, Allah mulai ya dengan nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi la nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Jemaah rahimakumullah. Jadi kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi ceritanya gini, orang kafir Quraisy itu
bertemu dengan orang Yahudi di Sam. Jadi orang kafir Quraisy ketika pergi ke Sam, mereka berdagang, mereka bertemu orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi bertanya, katanya di Mekah ada orang yang mengaku jadi nabi, gitu. Lalu kata mereka, betul gak dia nabi, kata mereka, betul gak dia nabi? Itu dia, kita mengingkari itu sebagai dia nabi, kita gak suka sama dia, karena dia mengaku sebagai nabi, gitu. Apa kata orang Yahudi? Kalau begitu tes aja. Bagaimana cara ngetesnya? Tanyakan kepada dia. Apa dia tahu itu tentang kisah Ashabul Kahfi? Nah gitu. Ada 4 pertanyaan. Tanyakan tentang tiga pertanyaan. Ada kisah Ashabul Kahfi, kemudian tentang kisah Dzulqarnain, ya, dan kisah Nabi Musa dan Khidir. Itu 3 pertanyaan itu. 3 kisah itu tanyakan kepada Nabi Muhammad itu. Dan nanti dijawab dalam surat ini adalah ada 4 kisah. Selain pertanyaan 3 tapi 4 kisah. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi turunnya ini adalah karena pertanyaan orang-orang kafir Quraisy tentang kisah ini, terutama kisah Ashabul Kahfi ini. Orang-orang Yahudi itu sendiri mereka nggak tahu berapa orang sebenarnya. Apakah 3 orang, apakah 5 orang, apakah 7 orang? Sebagai mereka 3 orang. Yang lain mengatakan 5 orang, yang lain mengatakan 7 orang. Nah gitu. Nah nanti Al-Quran ini menjelaskan nanti. Mereka mengatakan 3 orang, mereka malah 5 orang, mereka 7 orang, begitu. Tapi Allah menetapkan yang 7 itu lebih benar. Jadi meskipun orang Yahudi itu berbeda pendapat, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, gitu. Tapi Allah menegaskan bahwa yang 7 itu adalah benar. Dan Allah mengatakan bahwa yang 3, yang 5 itu tidak berdasarkan ilmu. Sementara yang 7 Allah menetapkan itu. Maka berarti mereka adalah 7 orang. Nah, di sini Allah katakan nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq. Kami akan menceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Bahwa kisah ini kisah yang benar. Kisah yang sudah pernah terjadi. Ini bukan dongeng. Bukan cerita bikinan. Tapi inilah kisah yang benar yang sudah pernah terjadi pada masa lalu. Yang mungkin bagi kalian ini adalah aneh. Mustahil terjadi di dunia. Tapi ini terjadi. Ya. Innahum fityatun, kata Allah, innahum fityatun. Ulang lagi, mereka adalah para pemuda. Mereka adalah para pemuda, kata Allah. Innahum fityatun. Yang bagaimana? Amanu bi rabbihim. Mereka beriman pada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Ya, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jemaah rahimakumullah. Jadi inilah kisahnya adalah ada beberapa pemuda yang mana mereka itu kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi 7 orang ini tadinya mereka itu enggak saling kenal. Mereka enggak saling kenal. Jadi waktu itu raja meminta semua rakyat yang tua, yang muda keluar semuanya untuk memperingati hari besar mereka, dan waktu itu raja mengajak untuk menyembah berhala. Gitu. Jadi semuanya akhirnya keluar karena perintah raja. Ada perayaan lah gitu, ada rame-rame lah gitu ya. Tapi kemudian pas rame begitu, raja memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Nah, jemaah rahimakumullah, semuanya menyembah berhala, gitu. Tapi pemuda ini tidak mau. Akhirnya apa? Begitu mereka lihat orang-orang menyembah berhala, mereka menyingkir. Mereka menjauh dari kerumunan tersebut. Menjauh dari kerumunan itu, lalu mereka duduk di bawah sebuah pohon. Nah, disinilah mereka bertemu, gitu. Jadi 1, 2, semuanya menjauh dari itu, karena mereka nggak mau ikut menyembah berhala. Jadi berkumpullah 7 pemuda di bawah pohon itu. Mereka nggak saling kenal. Begitu mereka kumpul di situ semuanya,
Tapi mereka waktu itu nggak saling kenal dan mereka nggak ngerti kenapa mereka kumpul di situ. Akhirnya, dan mereka takut menyampaikan itu. Akhirnya mereka, kalian siapa, kalian siapa? Lalu kenapa kalian di sini? Gitu kan? Mereka saling, apa sih kalian? Kenapa kamu di sini sekarang? Akhirnya merasa kok mereka ini kayaknya satu pemahaman begitu. Akhirnya mereka ngomong, pendapat bagaimana tentang mereka itu? Ya kenapa kamu kesini? Saya kesini karena saya menghindari mereka, menghindari orang-orang itu yang menyembah berhala. Oh sama, saya juga. Semuanya ternyata 7 orang ini semuanya punya pemahaman yang sama, gak mau menyembah berhala. Nah inilah sahabat rahimah yang Allah katakan, warabatna ala qulubihim, warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka, kami ikat hati mereka, ya, ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, ya, jadi mereka akhirnya kenal di antara mereka ini yang tadinya nggak kenal, dan ternyata di antara ada anak pejabat. Akhirnya mereka udah sepakat, kita jangan mengikuti mereka semuanya dan mengikuti orang-orang yang menyembah tersebut. Mereka menyingkir. Ada perayaan lagi, menyebar lagi, mereka nggak mau keluar, mereka nggak mau ikut, ya, mereka nggak mau ikut. Akhirnya raja mendengar ada beberapa pemuda yang nggak mau menyembah berhala. Nah gitu. Ada beberapa pemuda yang tidak mau menyembah berhala. Maka mereka akhirnya dipanggil oleh raja. Ya, dipanggil, semua dipanggil itu 7 orang dipanggil semuanya menghadap raja. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak mau menyembah berhala? Dia mengatakan ini, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ini ketika mereka berdiri di depan raja, maksudnya, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Kami tidak minta kecuali pada Allah, Tuhan kami. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kalau menyembah selain Allah, maka tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi mereka berdiri di depan raja itu, mereka akhirnya menyampaikan ini bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang langit dan bumi. Rabbus samawati wal ardh. Dan kami tidak menyembah, tidak meminta kecuali kepadanya. Raja kaget, raja murka, raja marah. Ya. Tapi kemudian raja mengingatkan mereka, ya udah, kamu berpikir lagi. Kalau enggak, nanti kami penjara. Akhirnya kemudian raja ngasih kesempatan mereka untuk berpikir. Mereka suruh pulang. Tapi nanti akan panggil lagi supaya nanti mereka mau mengikuti raja. Ya. Nah, rahimakumullah, setelah kemudian mereka boleh pulang dulu, supaya berpikir dulu. Akhirnya mereka sepakat, enggak. Kalau dipanggil lagi, kita enggak mau datang lagi. Kita lebih baik lari, menghindari daripada nanti kami harus menyembah berhala. Untuk melawan raja nggak mungkin. Mereka hanya bertujuh. Raja punya pasukan besar, ya, punya pasukan, punya tentara. Maka nggak mungkin mereka melawan. Akhirnya mereka sepakat, mereka harus lari, menghindari tekanan raja tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, padahal mereka adalah anak para pejabat. Artinya mereka rela meninggalkan harta mereka, meninggalkan jabatan mereka, meninggal semuanya demi untuk menjaga agamanya. Nah, kami lebih baik lari daripada harus ikut raja. Kami mendingan gak apa-apa kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan rumah, gak masalah. Yang penting adalah bahwa agama kami tidak rusak. Nah gitu. Ya. Nah, rahimakumullah, inilah prinsip mereka adalah bahwa menyelamatkan agamanya itu. Ya, gak mau kemudian agamanya rusak gara-gara mengikuti raja. Nah, rahimakumullah, berikutnya haula'i qaumun attakhadhu min duni aliha laula ya'tuna 'ala bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah.
Mengapa mereka tidak mengumpulkan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah yakin dengan agamanya, lalu mereka nggak mau kemudian harus mengikuti orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Sama rahimakumullah, di sinilah kemudian mereka berazam untuk meninggalkan kerajaan, meninggalkan jabatan, meninggalkan rumah, meninggalkan yang semuanya, bahkan meninggalkan keluarga mereka demi untuk menjaga agamanya. Maka wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'bu ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmati wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, meninggalkan raja dan semua masyarakat dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jemaah rahimakumullah, maka mereka sepakat meninggalkan kerajaan dan kemudian mereka dikejar oleh kerajaan, oleh tentara, dicari-cari kemana-mana sampai mereka ya naik ke bukit gitu, sampai kemudian mereka bertemu gua yang waktu itu tempatnya memang agak ya dalam bahasa kita mungkin ini ya mungkin tempat angker begitu loh. Ya kira-kira begitu. Orang-orang takut ke sana. Tidak semua orang berani ke sana. Gitu. Maka mereka udah berani aja masuk. Akhirnya ketemu gua ini, kemudian Allah ilhamkan mereka untuk masuk ke situ. Maka wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'budullah fa'wu ilal kahfi. Ya, fa'wu ilal kahfi. Maka cari tempat berlindung ke dalam gua itu. Fa'wu ilal kahfi. Yansur lakum rabbukum mir rahmati, niscaya Tuhan akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dan urusanmu. Maka masuklah mereka dalam gua itu. Nah, jemaah rahimakumullah ya, ini masuklah mereka ke dalam gua ya, dan Allah katakan akan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian wa tarasamsa idza tala'at tazawaru an kahfi dzatal yamin wa idza gharabat taqridatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillah fawal muhtad wa may yudlil falan tajid waliyyan mursyida. Nah, jemaah rahimakumullah, ternyata kemudian yang tadi pertama seperti bahwa mereka akhirnya Allah tidurkan di situ. Mereka masuk ke dalam gua, mereka kelelahan ya, bersama anjingnya itu, mereka kelelahan ya karena dikejar oleh tentara, lelah di dalam gua, mereka Allah tidurkan. Allah tidurkan mereka di situ. 7 orang. Dan telinganya mereka tidur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak dengar apapun. Masuklah gua, tidur mereka di sana. Wa tarassamsa idza tala'at tazawaru an kafidatil yamin wa idza gharabat taqridatus shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillah fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, dan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Jadi mereka itu tidur dalam gua 7 orang, merasa lega, nyaman di sana, tempatnya luas, ya. Ya gua itu kan kelihatan kecil dalam dia, tapi begitu luarnya, dalamnya terlalu lebar, bertujuh tidur di situ. Dan kemudian Allah maha rahmat ya, maha rahmat rahim. Itu kemudian matahari pagi itu sinarnya itu sebagian masuk ke dalam gua itu. Ya. Jadi ketika pagi masih enak udaranya, sinarnya masih enak begitu, masuk ke dalam gua itu. Ya, menyinari mereka. Tapi enggak panas. Enggak panas. Kan masih pagi. Begitu siang sedikit itu sudah enggak ada sinarnya lagi. Jadi begitu tiap hari matahari itu bisa masuk, ya, dan itu sebagai energi bagi mereka, ya, bagi mereka yang tidur itu. Ketika siang sudah nggak ada lagi, dan ada lubang-lubang samping-samping ada. Ketika hujan nggak bocor,
Tapi ada lubang-lubang, samping itu lubang-lubang yang mana angin bisa masuk ke situ. Jadi sirkulasi udara lancar. Hujan nggak masuk airnya. Gitu. Kemudian kalau matahari panas nggak masuk ke dalam situ. Jadi kalau pagi udara masih sejuk bisa masuk. Gitu ya. Ini. Jadi watarosam itu tolak tazawur angka fidatal yamin wa idza gharabat taqriduhum datas shimal wa hum fi fajrin. Mereka nyaman di dalam kota tersebut. Dzalika min ayatillah, kata Allah. Dzalika min ayatillah. Ya, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rahimakumullah, kemudian berikutnya wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud. Nih. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud. Nah, kok begini? Ya, wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dira'ahi bil wasit law ittala'ta 'alaihim la wallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Jamaah rahimakumullah, ternyata kemudian Allah sebutkan di sini bahwa mereka tidur tapi mata mereka itu terbuka. Mereka tidur tapi mata terbuka. Jadi nggak merem gini nggak, tapi tidur tapi mata terbuka. Seandainya ada orang melihat, oh mereka nggak tidur kok gitu. Mereka nggak tidur kok. Binatang-binatang yang biasanya suka merusak dan begitu, itu menyangka mereka nggak tidur. Jadi tidak ada binatang yang ya apakah semut, apakah kalajengking apa itu nggak berani mendekati mereka. Ular pun nggak berani mendekati mereka. Itu kan gua, tempatnya angker. Itu binatang-binatang buas, binatang-binatang itu nggak ada jatuh dari mereka. Apa semut, apa kalajengking, apa ular, itu nggak ada dari mereka. Kenapa? Karena itu dibikin seperti mereka bangun, padahal mereka tidur. Ya, ini. Jadi mereka itu adalah tidur tapi kayak bangun begitu. Makanya sini adalah watahsabuhum aiqadha, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur. Dan engkau mengira mereka tidak tidur, ya. Padahal mereka tidur. Jadi kalau ada orang yang melihat mereka dari jauh itu, oh mereka tidur, mereka melek itu gitu. Ya. Hewan pun begitu. Akhirnya nggak berani melihat mereka. Itulah jamaah rahimakumullah, rahasia kenapa tidur selama 300 tahun tapi tidak ada hewan-hewan yang mendekati mereka. Ya kalau tahu ada orang tidur gitu, datang semut itu kan. Ya, datang semut, datang apa gitu. Gitu ya. Ini. Kemudian apa? Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Ya. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan ke kiri. Ya. Mereka akan bolak-balikkan mereka ke kanan ke kiri. Mereka enggak sadar. Ya. Sedang anjing mereka membentangkan kedua telinganya di depan pintu gua. Wa qalbuhum basitun dira'abil bil wasit. Jadi ada penjaganya. Anjing jaga. Jadi orang lihat, oh, dijaga oleh anjing ya gitu. Mereka dijaga oleh anjing. Mereka enggak tidur, mereka oleh anjing. Ya. Lawit tolak ta'alahim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Seandainya ada orang pun melihat dari jauh, mereka enggak berani memasukinya. Jadi Allah bikin
suasananya mencekam, suasananya angker, sehingga tidak ada orang yang berani mendekati gua itu. Ya, jadi Allah bikin suasana yang menyeramkan sehingga gak ada orang yang berani mendekati gua itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini 300 tahun. Ya. Kalau di Jakarta misalnya ada tempat yang agak terpencil gitu kan, dulu nggak ada orang ke situ, tapi selama masa nggak ada orang ke sana sama sekali gitu kan. Kan ada perkembangan zaman gitu. Yang dulu tempat ini nggak ada yang mendekati, pasti dalam waktu yang berikutnya ada mendekati. Tapi ini dibikin oleh Allah, tempatnya itu menyeramkan sehingga orang kalau kesat takutan. Sehingga memang tidak ada orang satupun yang berani untuk mendekati gua itu. Aneh. Ini yang kemudian awas betul rahmat Allah itu kepada mereka. Allah bolak-balikkan mereka itu sehingga mereka gak sakit ya. Kulitnya pun gak lecet dan sebagainya karena mereka meskipun tidur dan ratusan tahun tapi terus digerakkan seperti itu sehingga kayak orang hidup aja. Itu. Nah. Rahimakumullah nani wa kadzalika ba'atsnahum. Nah, kemudian wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikum hadhil madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min wal yatalattaf wa la yusranna bikum ahada. Nah, jemaah rahimakumullah, setelah 309 tahun nanti ada di bawah keterangannya. Setelah 309 tahun lalu Allah bangunkan. Wa kadzalika ba'atsnakum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka setelah 309 tahun agar di antara mereka nanti saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Ya, mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari, semalam atau setengah malam." Ya gitu kan. Tapi yang lain bingung, masa sih kita cuma semalam ini gitu. Berkata yang lain, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Artinya setelah mereka cekcok, mereka mereka gak percaya apa semalam, apa 2 malam, atau berapa mereka mengatakan Tuhanmu lebih tahu berapa lama kita di sini. Ya gitu ya. Maka suruhlah, nah nih, karena mereka bangun kemudian mereka lapar. Ya, 3 tahun nggak makan, nggak minum, ya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik dan bawalah sebagian makanan itu untuk kamu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Jadi jamaah rahimakumullah, mereka sudah 3 tahun di situ, bangun, ya mereka kelaparan. Mereka gak ada makanan di gua. Makanan gak ada. Mereka lapar. Mereka mau gak mau harus mencari makanan. Maka yang diutus cuma 1 orang aja. Kenapa? Nanti kalau mereka keluar semuanya bahaya, ketahuan. Karena mereka berpikir itu mereka masih tidur cuma semalam 2 malam. Artinya raja masih mencari mereka. Tentara masih mencari mereka. Maka mereka mengatakan, ya, utuslah 1 orang aja untuk mencari makanan. Bawa uang untuk beli makanan, ya. Dan apa kata mereka? Ya, kata mereka dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Jangan kasar, jangan melawan. Ya, lemah lembut aja kalian supaya mereka tidak marah dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ya, atau kalau perlu adalah kamu gak dikenal oleh mereka begitu. Ya. Jangan sampai kamu ketahuan bahwa kamu adalah yang dicari oleh raja. Nah, gitu maksud begitu.
Barulah malam kalian, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Bahwa kami punya teman di gua, jangan ngomong begitu. Pokoknya kamu cari makanan aja di sana, di kota. Ya kami lapar, gitu kan? Kemudian kata mereka lagi, innahum in yadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kamu ini, nah nih, kamu jangan ceritakan kita di sini. Kalau mereka tahu tempat kita di sini, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi mereka masih ketakutan. Kalau sampai ketahuan akan dilempar batu, akan dipaksa menyembah berhala dan lain sebagainya. Ini menjelaskan bahwa mereka betul-betul nggak sadar kalau mereka sudah tidur selama 300 tahun. Jadi ketika nyuruh keluar tuh masih nggak nyangka, masih nggak tahu. Ya, kalau mereka tidur 300 tahun nggak tahu, nyangkain cuma semalam 2 malam. Nah, jemaah rahimakumullah, kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan, ya, nah ini wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanazza'una bainahum amrahum faqala ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Nah, jemaah rahimakumullah, ini sudah kisah. Jadi ini dikisahkan mereka ada yang keluar ke kota. Nah, nanti ini ada kisah yang memang disebutkan, para menyebut bahwa ketika orang ini yang diutus membawa uang untuk beli makanan di kota itu, sesampai di kota, sesungguhnya orang ini bingung, kok berubah semuanya? Bangunan berubah semuanya. Orang-orangnya pakaiannya pun beda. Pakaian berubah pakaiannya. Maka waktu itu pakaiannya berbeda sendiri dengan mereka semuanya. Begitu keluar, akhirnya ini membuat orang curiga. Karena pakaiannya berbeda, ya, dan gak dikenal sama sekali. Siapa orang ini? Begitu. Ya, gak dikenal. Akhirnya dia, karena memang dia lapar, dia paksa aja udah. Gak peduli, wah, ya baguslah kalau orang gak kenal saya begitu. Akhirnya dia coba beli makanan. Begitu beli makanan dibayar, kaget orangnya, penjualnya. Wah, apa ini? Kata dia, ini uang saya. Uang apa ini? Ini uang saya betul. Akhirnya si penjual ini bilang ke yang lain, penjual yang lain, ini ada uang begini. Akhirnya tanya semuanya, akhirnya mereka, oh ini uang zaman dulu ini. Uang zaman dulu ini. Langsung ramai waktu itu para penjual mengelilingi dia. Mau nggak mau diinterogasi akhirnya. Ini kamu dari mana? Ini uang saya. Uang apa ini? Uang saya kok. Gitu. Tuh, baru kemarin saya bawa ini kok sekarang. Ini uang ini nggak laku sekarang gitu. Kaget dia nggak laku. Ini bukan uang, ini kamu dapat harta karunnya begitu. Disakin di harta karun. Harta orang-orang zaman dulu begitu. Enggak. Akhirnya dipaksa. Dia nggak mau ngaku. Dia siapa nggak mau ngaku. Akhirnya orang-orang karena ini orang asing, orang aneh dan sebagainya, yang dibawa juga aneh, akhirnya dia dibawa ke raja. Tadi dia nggak mau ngaku. Sampai cuman dia aneh. Ini orang kok bahasanya baik, nggak ada patung. Sampai di raja pun kemudian ungkapannya juga baik, ungkapannya memuji Allah, gitu. Dia kaget. Sampai akhirnya dia tahu bahwa ini orang-orang sudah beriman semuanya, gitu. Dan raja pun udah berbeda rajanya, bukan rajanya dulu, gitu. Ini raja dulu ini. Ya. Sampai akhirnya raja mengatakan, "Kamu ini siapa?"
Dia ketakutan Mas Yan. Kamu gak usah khawatir. Kami orang baik, kata raja. Kamu ini siapa sebenarnya? Akhirnya ditanyakan, saya ini, kamu siapa? Orang tua kamu? Sebutin. Orang tua saya namanya ini, begitu. Sebutin namanya. Siapa dia? Akhirnya cari orang-orang, ya raja nyuruh orang cari orang yang ngerti tentang masa lalu. Dipanggilkan orang tersebut sampai akhirnya dapat, oh itu adalah nama salah seorang pejabat pada raja 300 tahun yang lalu. Nah gitu. Oh baru ketahuan. Akhirnya mereka ternyata ada orang yang ngerti masalah itu, bahwa di dalam kitab itu memang disebutkan ada sekelompok pemuda yang lari dari kerajaan lalu tinggal di gua. Ini dia mungkin begitu. Akhirnya terungkaplah itu. Ya, nah inilah kata Allah, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Dan demikianlah kami perlihatkan manusia dengan mereka ini, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar. Jadi Allah dengan mudahnya yang sudah tidur selama 300 itu bisa Allah bangun kembali. Sebagaimana Allah juga bisa mematikan orang dan kemudian menghidupkan kembali setelah mati. Jadi ini Allah menjelaskan atau menunjukkan bahwa beginilah Allah dengan mudah. Kalau kalian nggak percaya bahwa ada hari kiamat, ada hari berbangkit, ada hari kebangkitan di mana manusia sudah mati, lalu Allah hidup kembali. Nah inilah contohnya. Orang yang tidur selama 309 tahun dan orangnya nggak berubah. Orang nggak berubah. Sementara orang yang hidup itu sudah mati semuanya. Sudah mati semuanya. Ya. Bahkan mungkin sudah beberapa generasi, mungkin 3, 4, 5 generasi mungkin. 300 tahun. Kalau rata-rata umurnya 100 tahun berarti 3 generasi. Kalau umurnya cuma 70 tahun misalnya, rata-rata berarti sudah berapa? 5 generasi mungkin. Sudah 5 generasi. Gitu ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ini contoh Allah gambarkan bahwa dengan mudah Allah itu menghidupkan itu. Nah, gitu. Nah, ini ya. An-sa'ata la raiba fiha, bahwa kiamat itu tidak ada keraguan padanya ketika mereka berselisih tentang urusan masalah mereka itu. Kemudian kata Allah, faqalu ibnu alim bunyanana. Jemaah rahimakumullah, singkat ceritanya adalah akhirnya dia cerita bahwa dia dari dia dulu anaknya ini, dan dulu rajanya adalah Dignatius, yang kemudian dia dikejar. Akhirnya dia cerita bahwa teman-teman saya masih di goa. Teman-teman saya masih di goa. Nah gitu. Akhirnya jemaah rahimakumullah, akhirnya mereka mendatangi goa itu bersama satu orang ini, ya. Tapi kemudian bagaimana setelah di goa itu tidak ada kisahnya. Apakah mereka bertemu atau tidak, ya, dengan teman-teman itu? Tapi yang pasti adalah bahwa, ya, yang pasti setelah mereka bertemu itu dan mereka sampai di gua itu, kemudian Allah wafatkan semua orang itu. Wafat semuanya itu sehingga selesai. Jadi ada yang menyebut bahwa raja sempat masuk ke gua, lalu berpelukan pada mereka semuanya. Ya, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang bahwa raja nggak sampai, raja suruh tunggu di luar, biar saya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, lalu dia cerita kepada teman-temannya, di luar udah berubah semuanya. Kita ternyata di sini sudah ratusan tahun. Raja sudah berubah. Semua rakyat sudah beriman semuanya. Mereka berbahagia, bersyukur, sujud pada Allah, lalu meninggal semuanya. Ada yang bilang begitu ceritanya. Ada yang bilang bahwa raja masuk dalam gua, lalu berpulang semuanya. Kemudian raja pamit keluar, begitu mulai keluar, mereka meninggal semuanya. Allah alam, yang mana yang benar. Ya. Intinya memang sempat bertemu minimal dengan salah satu orang ini, tapi kemudian Allah wafatkan semuanya. Kenapa? Kalau tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir mereka dikeramatkan. Ya kan? Ini orang
udah umur 39 tahun ini gitu kan. Maka Allah wafatkan semuanya. Karena Allah wafat semuanya itu. Dan ini hanya untuk pelajaran saja. Pelajaran bahwa Allah itu mudah untuk bisa menghidupkan yang sudah mati. Yang tidur selama 309 tahun, Allah hidupkan kembali, Allah bangun kembali, dan mereka segar bugar, dan mereka enggak berubah, itu dengan mudah Allah seperti itu. Nah inilah gambaran ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jemaah rahimakumullah, berikutnya kemudian nanti setelah itu mereka kemudian setelah pemuda-pemuda ini wafat semuanya, kemudian orang-orang berselisih, ini bagaimana ini gua ini diapain? Nah itu. Maka kemudian ada yang kemudian mengatakan faqul ibnu ali bunyana, bangun sebuah bangunan di sini. Ada yang begitu. Lalu ada yang mengatakan lagi bikin masjid di sini, bikin masjid untuk mengenang itu semuanya. Tapi Allah alam bagaimana akhirnya ya, tapi mereka berselisih seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jemaah rahimakumullah, halo, semangat. Nah kemudian saya yaqulu thalathatun rabium qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadun qalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ini lagi ya. Ya, jadi kemudian mereka berselisih ya, jumlah mereka berapa? 3 atau 5, gitu ya. 3 orang, ada bilang 5 orang, ada yang bilang 7 orang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, jadi mereka bilang 3 orang, 4-nya adalah anjingnya. Jangan mengatakan bahwa mereka adalah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan tetap yang gaib. Artinya itu gak benar. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedua adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui barang mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali berbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan mereka kepada siapapun. Artinya rahimakumullah, jadi untuk mengetahui masalah mereka itu ya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlahnya berapa sebenarnya nggak tahu. Kemudian bagaimana akhirnya mereka nggak ada yang tahu juga. Tapi intinya adalah bahwa Allah dengan mudah menghidupkan mereka yang sudah ditidurkan selama ratusan tahun tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, ini kemudian disebut dalam Al-Qur'an sih. Nah, ini di ayat yang berikutnya walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'ini. Jadi dan mereka tinggal di gua itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi ini 309 tahun itu adalah kalau dihitung tahun Hijriah. Kalau dihitung tahun Samsiah, tahun kalender miladia, itu adalah pas 300 tahun. Karena 100 tahun itu, 100 tahun miladia itu sama dengan 103 tahun Hijriah. Gitu. Maka dibilang 300 tahun benar kalau adalah tahun miladia. 309 tahun kalau tahun Hijriah. Ya, qulil law a'lamu bima labithu law ghabus samawati wal absir bi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyi wa la yughni fi hukmi ahada. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua itu,
miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Sampai di sini kisahnya Ashabul Kahfi ini. Jemaah rahimakumullah, maka pelajaran yang penting adalah bahwa ya, yang pertama adalah para pemuda itu penting dalam kehidupan perjuangan. Pemuda biasanya yang paling gampang, yang paling mudah untuk ikut berjuang dalam kebaikan. Makanya kemudian setiap dakwah itu perhatian para pemuda-pemuda. Kalau pemudanya bergerak, maka akan mudah untuk bergerak. Dulu para pejuang-pejuang Indonesia juga dominan para pemuda-pemuda. Rasulullah pun didukung oleh para pemuda-pemuda. Maka ini yang penting. Kedua, bahwa menjaga akidah agama lebih penting daripada menjaga harta dan sebagainya. Maka mereka ini lebih menjaga akidahnya, ya, dan rela meninggalkan semua kekayaannya, rumahnya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Mereka menjaga agama itu. Jangan sampai agama rusak gara-gara hanya supaya tetap mendapatkan harta dan sebagainya. Ya. Kemudian mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dijaga oleh Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidur di situ, ya, dan tidur tapi disangka orang enggak tidur. Ya, mereka bisa bergerak begitu, terus ada matahari, ada udara segar dan sebagainya, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat rahimakumullah, dan akhirnya kemudian Allah pertemukan mereka dengan orang-orang luar untuk memberikan pelajaran bahwa dengan mudah Allah itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kebangkitan pasti terjadi. Ya, ini ya. Jadi pasti nanti akan ada hari kiamat dan pasti ada hari kebangkitan. Nah, ini sama rahimakumullah dari pelajaran yang penting. Dan ternyata nanti Dajjal itu nanti di antara fitnah terbesarnya adalah fitnah agama. Fitnah agama. Dajjal mengajak orang untuk meninggalkan menyembah Allah dan menyuruh mereka menyembah Dajjal. Dan Dajjal akan menunjukkan bahwa dia adalah penguasa. Dia bisa turun hujan, dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan dia bisa membunuh orang dengan mudah, dan dia bisa menghidupkan orang di mata manusia. Itu Dajjal. Maka kemudian dia nyuruh orang untuk menyembah dia. Saya Tuhan kalian. Nah, jemaah rahimakumullah, ini ketika kita memahami ini semuanya, kita paham bahwa yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami ini semuanya, kita paham bahwa memang dunia itu adalah tempatnya ujian. Maka jangan sampai kita kalah dalam ujian. Kita harus tetap menjaga agama kita, menjaga akidah kita, ya, jangan mau ditukar dengan harta. Jangan mau ditukar dengan jabatan. Kalau harus meninggalkan agama kita, meninggalkan akidah kita, meninggalkan prinsip-prinsip kita. Nah, ini sama itulah ya di antara pelajaran yang perlu kita ambil, ya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran itu semuanya, dan insya Allah pada kisah-kisah berikutnya pun masih banyak yang lainnya penuh dengan pelajaran insya Allah. Baik, demikian ya untuk siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Seperempat jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang-orang dulu itu bagaimana berimannya dan ibadahnya pada kalau zaman sekarang kan seram gitu. Termasuk
Silakan, silakan. Politik ini. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ashabul Kahfi ini ada pada masa Raja Dikyanus di Romawi. Jadi salah satu raja Romawi. Ya, ini pas masa siapa? Para ulama tidak menyebutkan pas masa siapa. Yang pasti adalah sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa. Ya, ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Betul. Nah, raja waktu itu Nabi siapa kita nggak tahu Nabi siapa. Tapi yang pasti waktu itu ada seorang Nabi. Tapi jauh dari kerajaan itu. Dan pemuda ini termasuk adalah pemuda yang apa namanya, yang mengikuti Nabi tersebut. Gitu. Ya, gitu. Jadi akhirnya dia entah dia di mana ketemunya Nabi itu, lalu dia beriman dengan Nabi ini, tapi begitu dia bersama raja, dia dipaksa untuk menyembah berhala dan dia nggak mau. Nah itu. Jadi ini ada pada masa Raja Dikyanus dari Romawi, ya. Ini beberapa ratus tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi mungkin sekitar 100 sekian tahun dari Nabi Isa sebelum Isa lahir. Gitu ya. Mungkin ini adalah apa namanya, nabi-nabi sebelum itu ya, kita nggak tahu. Itu ya. Jadi ataupun ibadah mereka itu ya, ibadah pada masa-masa itu yang pasti sudah ada sholat. Karena sholat itu adalah ibadah para nabi semuanya. Cuman sholatnya bentuknya berbeda. Rasulullah SAW misalnya, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Rasulullah sholat juga 2 kali, pagi dan sore, 2 rakaat. Pagi dan sore 2 rakaat. Cuman bentuknya itu bagaimana, nggak jelas secara rinci, nggak ada. Cuman Rasulullah sholat 2 rakaat. Dan juga Rasulullah sholat malam. Ya, misalnya ketika Rasulullah itu di awal dakwah Rasulullah kan turun ayat, ya ayyul muzammil qumil laila illa qalila. Itu awal dakwah Rasulullah di Mekah. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi di awal dakwah sudah ada salat, ada qiyamul lail. Gitu ya. Bahkan Rasulullah itu dulu wajib witir. Maka Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Karena bagi Rasulullah wajib witir itu. Gitu ya. Bahkan sampai setelah ada kewajiban sholat 5 waktu pun Rasul masih witir terus, nggak pernah meninggal witir. Meskipun kemudian untuk umatnya itu sunnah, bukan wajib lagi. Jadi sudah ada sholat. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan mereka sholat. Nabi Zakaria misalnya itu punya mihrab untuk sholat. Ya dikenal Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya punya anak. Ya, itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrabnya. Dan itu tempatnya mustajab. Jadi sudah ada ibadah sholat. Jadi kalau sholat itu semua nabi itu sholat. Tapi mungkin bentuknya berbeda, nggak sering seperti sekarang. Mungkin hanya berdiri dan rukuk sujud. Berdiri, rukuk sujud tidak ada. Tapi rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, apakah 2 kali setiap rakaatnya bagaimana, kita nggak tahu secara rinci. Tapi ada rukuk, ada sujud. Makanya bahasa Allah selalu warka'u wasjudu. Warka'u wasjudu, rukuk dan sujud. Ya, ada qiyamnya, ada berdirinya. Nah itu. Tapi rinci bagaimana kita tahu. Jadi semua nabi dulu adalah sholat. Gitu ya. Jadi itu ibadah-ibadah dulu seperti itu. Tapi nggak sampai kayak sekarang
ada apa namanya, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dulu cuman waktu pagi, waktu sore. Ya, bukrotau wa asila. Bukrotau wa asila, pagi dan sore. Baik, rahimakumullah, itu ya. Kemudian ya, masalah perpolitikan hari ini, apakah boleh kita membicarakan para apa namanya, para politikus ya. Jamaah rahimakumullah, para apa namanya, orang-orang publik ya, itu apakah boleh dibicarakan? Ya boleh. Boleh, karena mereka adalah orang publik. Ya. Tapi membicarakan yang benar-benar. Jadi, apakah boleh kita hibah orang-orang pemimpin? Boleh hibah pemimpin, boleh. Selama itu benar. Selama itu benar. Ya, boleh menghibah pemimpin selama itu benar. Apalagi dalam pemilihan, supaya kita mengetahui secara benar. Oh, jangan pilih ini kan orangnya begini-begini, jangan. Boleh. Ya, karena itu dalam untuk memilih supaya kita tahu dengan benar. Tapi tidak boleh mengejek. Enggak boleh menghina. Tapi kalau menunjukkan dengan benar, dengan data yang ada, boleh. Karena mereka adalah orang yang mau dipilih. Gitu. Tapi kalau ghibah orang yang bukan, nggak ada urusannya gitu, nggak boleh. Ya, tetangga kita yang punya kejelekan lalu diomongin, nggak boleh. Apa urusannya gitu. Tapi kalau pemimpin yang mau dipilih itu boleh dalam rangka untuk mengetahui data-data mereka. Ya, boleh. Selama tidak penghinaan, tidak untuk mendiskreditkan, tidak, tapi hanya mengungkap data-data yang ada. Gitu ya. Karena itu adalah untuk kemaslahatan banyak orang. Tapi kalau ada fitnah, itu nggak boleh, dosa besar. Ya, apalagi calon pemimpin yang difitnah itu nggak boleh. Ya, maka kemudian kalau sekedar menyampaikan data yang ada boleh untuk para calon pemimpin itu, karena dia akan dipilih oleh masyarakat. Jadi ini untuk kemaslahatan banyak orang. Gitu ya. Nah itu bedanya ya. Jadi boleh membicarakan keburukan orang itu kalau dia adalah calon pemimpin yang mau dipilih banyak orang. Tapi kalau membicarakan keburukan orang yang tidak ada hubungannya, nggak boleh. Itu ya. Allah alam bisawab gitu. Baik, ada lagi? Cukup ya? Hah? Cukup. Baik, jamaah rahimakumullah, mohon maaf sudah siang. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum rabbal shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min wulati su. Allahumma inna a'udzubika min su. Allahumma khir lana khairan. Allahumma khir lana khairan ya rabbal alamin. Allahumma la tadammun illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min al-akhir illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, informasi bahwa kemarin kita sudah men-share itu kesempatan buat para jemaah untuk membagikan info. Jadi insya Allah isi data sudah ada di Bukira, tinggal di tanggalnya 125, dikirimkan kepada insya Allah kesempatan untuk bisa menyampaikan memberikan info buat yang berkurang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.